Tak berhasil bertemu secara langsung dengan tokoh utama dalam sebuah peran, keluarga dan korban pun akhirnya nekat mendatangi kediaman musisi satu ini di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lalu apa yang membuat langkah mereka tergerak ke kediaman Ahmad Dhani? Benarkah lantaran tak puas ketika menyampaikan segala keluh kesah hanya lewat perwakilan? Mas Dani tadi kenapa nggak bisa datang? Saya sakit tadi. Ya kan semua keluarga kan masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri ya. Masing-masing punya tanggungan yang berbeda-beda. Ya tentunya bagaimana cara menyelaraskan itu. Tak hadiri pertemuan di Bapas, Jakarta Selatan, pihak keluarga dan korban datangi kediaman Ahmad Dhani. Apa hasil kunjungan keluarga dan korban tersebut? Emma Fauzia sepakati kata damai dengan Camelia Gomez dan kawan-kawan. Tapi mengapa Desi Kitaro tetap ingin membawa perkara ini hingga ke pengadilan? Dan apa pula kata Emma soal video parodi sang anak yang tengah ramai diperbincangkan? Dipolisikan sang istri atas dugaan pencemaran nama baik dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, apa kata Sultan Simatupang? Dan seperti apa bulan madu kedua ala Ola Ramlan dan Ovar di Australia? Nah pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Selamat siang pemirsa Global TV. Celeb on Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari publik figur secara mendalam. Dipertanyakan atas sejumlah janji-janji yang pernah diucapkan Ahmad Dhani, pihak musisi satu ini dengan 13 orang keluarga dan korban akhirnya bisa bertemu duduk bersama di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan Kamis kemarin untuk membahas sejumlah kegelisahan serta kekhawatiran keluarga korban atas realisasi janji Ahmad Dhani. Namun sangat disayangkan, pertemuan yang digelar tertutup itu justru tidak dihadiri sendiri oleh Ahmad Dhani. Dengan alasan sakit, ia hanya mengirim utusan satu orang untuk mengikuti pertemuan tersebut. Saya berharap tadinya bahwa Pak Dhani sendiri itu hadir, sehingga konfirmasi itu bulat. Namun karena Pak Dhani kabarnya sakit, beliau mengutus utusan Pak Mehmet yang dalam pertemuan ini tentunya dia tidak dalam posisi sekuat apabila Pak Dhani hadir, namun beliau mendapat mandat untuk menghimpun katakanlah keluhan-keluhan apa atau apa-apa yang tertinggal dari pihak-pihak korban. Tadi saya di sini kan tugas saya untuk menampung semua. Tadi apa yang disampaikan tadi sudah saya tampung semua dan nanti akan sampaikan ke Mas Dan. Alasan beliau sakit, ya kita nggak bisa buat apa-apa ya. Ada kecewa sedikit, cuma kebetulan diwakili sama Mas Mehmet, ya kita salurkan aspirasi kita itu buat kedepannya gimana. Ya itu sambil kita menunggu dari pihaknya Mas Ahmad Dhani untuk pertemuan selanjutnya. Beliau yang akan ini ke kita. Kekecewaan yang tampak dari para korban terasa wajar ketika mereka ingin menyampaikan secara langsung segala keluh kesah kepada Ahmad Dhani. Lantas, apa sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh keluarga dan korban hingga mereka ingin bertemu secara langsung dengan Ahmad Dhani? Benarkah jika kompensasi yang selama ini diberikan ayah Akij itu tak sesuai dengan harapan mereka? Ya sebetulnya bukan komplain ya. Ini kita hanya ini bertanggung jawab untuk kedepannya ya. Dan kita harus bicarakan. Kebetulan saya dari pihak korban yang luka kan perobatan kita kan kebanyakan nggak hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Mungkin ada setahun lebih, ada yang mungkin ada perlu tindakan lagi, butuh waktu lagi. Nah di situ kita hanya ingin meminta kepastian dari pihak Ahmad Dhani ya.
Enggak sih. Jadi Ya uang santunan itu aja. itu ya. Tak berhasil bertemu secara langsung dengan tokoh utama dalam sebuah peran, keluarga dan korban pun akhirnya nekat mendatangi kediaman musisi satu ini di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lalu apa yang membuat langkah mereka tergerak ke kediaman Ahmad Dhani? Benarkah lantaran tak puas ketika menyampaikan segala keluh kesah hanya lewat perwakilan? Mas Dhani tadi kenapa nggak bisa datang? Saya sakit tadi. Ya kan semua keluarga kan masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri ya. Masing-masing punya tanggungan yang berbeda-beda. Ya tentunya bagaimana cara menyelaraskan itu gitu loh. Apa sih intinya yang penting ada surat kesepakatan antara saya dan korban, ya urusannya selesai. Ahmad Dhani memang telah menunjukkan komitmennya untuk bertanggung jawab. Bahkan ia juga mengaku keluhan dari para korban hanya lantaran kesalahpahaman semata. Kayaknya sih tinggal satu-satu aja, nggak usah pertemuan rame-rame lagi. Karena tadi rame-rame tadi semua unek-unek udah diomongin terus aja. Ya itu kan macam-macam, ada yang tunjangannya per bulan, ada yang minta 3 tahun di depan, ada yang macam-macam lah. Dan semuanya udah beres. Jika Ahmad Dhani mengaku telah menyelesaikan segala masalah dengan keluarga dan korban kecelakaan AKJ, maka masih ada prasangka yang hadir dari keluarga dan korban. Lantas, apa yang membuat mereka masih meragukan tanggung jawab dari Ahmad Dhani? Apa pula sesungguhnya yang diharapkan oleh keluarga dan korban? Ya permintaan kami sih untuk nextnya aja ya, ke depannya itu seperti ya untuk kehidupan kami ke depannya, untuk masalah biaya perobatan kita ke depannya itu hanya ya kita sampaikan kepada dari pihaknya Mas Ahmad Dhani ya, karena kita kan sebetulnya ingin langsung kita bicarakan sama Mas Ahmad Dhani. Kebetulan Mas Ahmad Dhani nggak bisa datang karena kan beliau sakit. Akhirnya ya kita hanya bisa menyampaikan apa yang kedepannya yang kita akan meminta kepada Mas Ahmad Dhani. Cuman artinya mungkin dari pihak Mas Dhani mungkin menghitung dari bulannya aja, tapi jumlah berapa gaji berapa ini ya saya rasa Mas Dhani pun nggak tahu berapa gaji kita. Ya kita artinya ini ya, kita harian tapi kita mendapatkan sekitar 4 juta 5 juta kita mendapatkan. Tapi sesuai. Untuk sementara belum. Oh gitu. Ya. Belum sesuainya maksudnya memang karena dipukul rata. Ya, karena pukul rata, terus kita kan akan ada pembicaraan lagi setelah ini. Selain Ahmad Dhani, permasalahan Ibunda Vicky Prasetyo Emma Fauziah dengan sejumlah penyanyi dangdut juga tak kalah menarik perhatian publik. Tapi aksi saling lapor kedua belah pihak tersebut tampaknya tidak akan masuk hingga ke meja hijau. Pasalnya Kamis kemarin, Emma Fauziah, Camelia Gomez, Dewinta Bahar, serta Ade Nurul akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyudahi silang pendapat di antara mereka. Dan di saat kata maaf itu telah sama-sama mereka sepakati, Emma Fauziah pun nampaknya tak kuasa membendung haru. Nah, bahwa pada malam hari ini sudah tuntas lah, tidak ada lagi perkara antara pihak keluarga besar Vicky dengan Mbak Camelia Gomez, dengan Mbak Dewinta Bahar, dan dengan Mbak Ade Nurul. Ya, saya persilakan. Maafin ya Neng ya. Saya senang sekali hari ini bisa selesai semua, dan saya juga sayang begitu dia mau membuka pintu maaf. Jadi rasanya saya sayang sekali sama dia ini. Rasa sayang saya benar nggak bisa diungkapkan. Kenapa pertemuan kita jadi ribut gitu, walaupun sekarang udah selesai.
Air mata akhirnya menyudahi sengketa dan prahara yang terjadi di antara mereka. Tapi apa sesungguhnya yang membuat Camelia Gomez dan kawan-kawan mau berdamai dengan Emma Fauzia? Benarkah jika pelaporan yang sebelumnya pernah dilayangkan ke pihak berwajib hanya sekedar gertak sambal semata? Nggak mau ada perseteruan ya. Kenapa kami dari awal juga nggak mau saling melaporkan gitu kan. Maka ditanya